Dan seperti yang kita ketahui bahwa kemarin, tepatnya tanggal 20 November ini merupakan Hari Anak Universal atau bisa diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Nah, jika membahas terkait dengan Hari Anak Sedunia, apakah kita sudah memberikan hak-hak atau fasilitas-fasilitas terbaik bagi anak-anak yang ada di Indonesia? Jika kita lihat, walaupun sebenarnya untuk perlindungan kepada anak ini sudah dijamin di dalam undang-undang dan negara wajib melindungi anak-anak, namun nyatanya masih banyak sekali kekerasan yang terjadi dan menimpa anak-anak. Baik itu yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, bahkan orang-orang di sekitarnya. Padahal anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga dan dididik dengan penuh kasih sayang. Bagaimana untuk memperbaiki ke depannya? Kita simak di Speak After Lunch berikut ini. Pemirsa, sebelum kita masuk dengan tema Hari Anak Universal, kita terlebih dulu menyimak informasi dalam Kilas Siang. Di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mendatangi Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dengar-dengar yang dibahas adalah seputar Pilkada 2017. Berikut informasinya. Hingga kini pertemuan antara Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian masih berlangsung di Gedung Mabes Polri. Belum ada keterangan apapun terkait isu dalam pertemuan kali ini. Namun informasi yang beredar, pertemuan membahas Pilkada serentak 2017 termasuk isu-isu Pilkada DKI Jakarta. Puluhan santri dari Pondok Pesantren Tambak Beras dilarikan ke UGD RSUD Jombang, Jawa Timur pagi tadi. Banyaknya korban yang datang membuat petugas sampai kewalahan. Mereka diduga mengalami keracunan setelah menghirup asap fogging yang dilakukan pemerintah Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kota Jombang. Para korban mengaku mengalami mual, pusing, dan muntah-muntah. Hingga kini 27 santriwati masih menjalani perawatan di RSUD Jombang. Banjir parah terjadi di Desa Petaling, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ratusan rumah terkepung banjir akibat luapan Sungai Musi dan Sungai Batanghari Leko. Hal ini membuat para pelajar yang berada di desa ini terpaksa menaiki perahu untuk melewati banjir ke sekolah. Sementara itu, kondisi debit air semakin meningkat di Desa Petaling dan ketinggian air mencapai 170 cm. Tim Liputan memberitakan. Dan pemirsa, memasuki tema Hari Anak Internasional atau Hari Anak Sedunia, kita ingin mengingatkan kembali kepada Anda. Sebenarnya apa saja sih hak-hak dari anak yang perlu kita penuhi, baik itu anak kita sendiri ataupun seluruh anak yang ada di Indonesia. Mengingat hak mereka banyak sekali. Di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk tumbuh, dan hak untuk bermain, serta banyak hak lainnya. Kita akan simak berikut informasinya. Tidak ada bangsa yang bisa tumbuh menjadi bangsa yang disegani di dunia jika bangsa itu tidak memperhatikan anak-anak sebagai generasi penerus masa depan. Bangsa ini harus yakin betul bahwa pekerjaan rumah dalam menyiapkan dan mengantarkan anak-anak memasuki masa depan masih cukup banyak. Kekerasan dan pengabaian hak anak bisa terjadi di mana saja, baik di rumah, lingkungan sekitar, sekolah, dan tempat umum lainnya. Peringatan Hari Anak Universal yang jatuh pada 20 November masih dibayangi aneka permasalahan yang mendera anak-anak Indonesia. Di antaranya angka kasus kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat. Menurut data dari KPAI, jumlah kekerasan pada anak meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2010 jumlahnya 171 kasus. 2011 jumlahnya mencapai 2.179 kasus. Tahun 2012 jumlahnya 3.512 kasus. Tahun 2013 jumlahnya 4.311 kasus. Tahun 2014 ada 5.066 kasus dan tahun 2015 jumlahnya lebih dari 7.000 kasus. Dan 70% dari kasus kekerasan anak dilakukan oleh orang terdekat mereka. Tidak sedikit korban kekerasan harus berakhir pada kematian sang anak. Ada 4 tipe utama kekerasan pada anak, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak berdampak jangka pendek maupun jangka panjang, karena trauma yang ditimbulkan pada anak akan mempengaruhi hingga dewasa. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak psikologis, dampak sosial, dan fisik. Berbagai dampak ditimbulkan dari kekerasan dan pelecehan pada anak, merupakan tugas keluarga dan pemerintah untuk dapat melindungi hak dari anak.
Salah satunya adalah dengan sosialisasi pada anak dengan mengenalkan anak terhadap anggota tubuhnya untuk menghindari pelecehan. Orang tua dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan anak sehari-hari. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan pemirsa, kita akan membahas terkait dengan Hari Anak Universal bersama dengan narasumber sudah hadir. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda. Di samping saya sudah ada Felicitas Kaban, psikolog anak dan pendidik. Selamat siang. Siang. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga ada Indra Harismiaji, praktisi pendidikan. Selamat siang. Siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat juga ya? Sehat. Nah, terima kasih sekali sudah hadir di Speak Up Trans. Jika kita lihat hari ini Hari Anak Universal. Sebenarnya jika kita lihat Hari Anak Universal ini urgensinya kemana sih, Mbak Feli? Urgensinya ya supaya kita ingat bahwa anak itu ada yang harus kita perhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Karena kadang kita lalai. Kita lupa kalau mereka orang yang paling lemah, tidak berdaya, yang harus mereka mencontoh kita. Jadi kita bikinlah satu hari anak yang bisa untuk kita mengingatkan program apa nih untuk anak. Tujuannya umumnya begitu. Atau kita sudah punya evaluasi kekurangan program kita apa. Intinya adalah untuk Hari Anak Universal ini kita secara global membahas tentang anak, apapun pendidikannya, kesehatannya, dari sisi ekonominya, dari sisi pola asuhnya. Mengingatkan kembali begitu ya sebenarnya untuk apa diadakan Hari Anak ini. Jika tadi salah satu poin yang disebutkan ini adalah poin pendidikan. Ya. Nah kalau Pak Indra, ini sejauh ini sudah seberapa besar sih pemerintah memenuhi kebutuhan pendidikan untuk anak kita? Secara internasional, secara global ya, memang terjadi perubahan di sistem pendidikan di seluruh dunia. Kenapa begitu? Karena memang kehidupan kita sudah berubah. Kita masuk ke masa revolusi industri yang keempat, di mana yang dibutuhkan itu adalah inovasi, kreativitas, ya kan? Dibanding dengan sebelumnya yang dikuasai oleh pabrik-pabrik, oleh industri, di mana yang dibutuhkan adalah masyarakat yang nurut, yang teratur kan, karena akan bekerja di pabrik kan gitu. Nah sekarang ini dibutuhkan adalah kreativitas. Jadi sistem perubahan pendidikan di seluruh dunia sudah sangat berubah. Terbukti dengan kalau kita melihat para tokoh-tokoh ekonomi dunia sekarang, almarhum Steve Jobs, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, itu adalah mereka yang sekolahnya nggak selesai. Jadi memang dunia juga melihat wah ini ada yang salah nih dalam pendidikan. Makanya dirubah semua, ya kan, mengikuti dengan perkembangan zaman ini. Nah, di Indonesia ini sayangnya masih belum sampai ke sana nih kan, begitu. Belum sampai ke sana nih ya untuk pendidikan di Indonesia sendiri. Nah, kira-kira apa nih yang harus diperbaiki supaya Indonesia mengarah ke sana, ke pendidikan yang mengarahkan lebih kepada kreativitas anak begitu ya. Tidak semua anak-anak harus dipukul rata, dipukul sama, harus sama begitu satu sama lainnya. Kita akan membahasnya saat lagi pemirsa di Speak Up Trans usai jeda. Pemirsa, kembali lagi di Speak Up Trans, kita masih membincangkan masalah Hari Anak Universal. Jika tadi sudah dijelaskan begitu ya oleh Kak Indra bahwa ada hal-hal nih yang sebenarnya secara global ini sudah difikirkan, tapi di Indonesia jangan bahkan tidak sampai memfikirkan hal-hal yang lainnya gitu yang bersifat infrastruktur aja masih belum bisa begitu. Harusnya seperti apa sih program-program yang harusnya dicanangkan pemerintah? Secara undang-undang dasar sebenarnya kita udah punya. Dengan anggaran pendidikan itu harus minimal 20%, itu sudah modal dasar yang bagus untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Sayangnya serapan anggarannya jauh dari 20%. Anggaran di daerah juga jauh dari 20%, kan begitu. Dan ini tidak ada masyarakat yang mengontrol kondisi ini, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pemerintah harus berani ngambil program-program baru. Seperti? Contoh, yang tadi ya kita bicara abad ke-21 ini mulai mengembangkan yang namanya higher order thinking skills, kemudian keterampilan abad ke-21, STEM education, science, teknologi, engineering, matematika menjadi satu, dan yang paling grace sekarang namanya computational thinking, belajar berpikir komputasi. Ini lagi tren di dunia pendidikan global, ini lagi tren. Tapi di Indonesia, di Kemdikbud sendiri masih tidak pernah ada suara-suara seperti, apalagi di daerah ya kan gitu. Di sekolah-sekolah SPK atau sekolah internasional pun juga masih sedikit yang membahas ini. Jadi ya saran saya, ayolah kita sama-sama kita peduli terhadap masa depan anak-anak kita dengan SDA kita yang begitu luar biasanya. Jangan sampai nanti orang asing yang menguasai SDA Indonesia ini karena SDM-nya tidak kuat, anak-anak kita tidak dibekali
keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh zaman ini. Baik, keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan zaman ini. Jika kita bandingkan juga ya, di luar dari sisi pendidikan, contohnya ada sisi kehidupan dari anak-anak yang seolah sampai sekarang masih belum bisa dilindungi oleh negara. Salah satunya adalah anak-anak yang masih kerap untuk menerima perlakuan-perlakuan kasar atau bahkan kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara seksual. Nah, tanggapan dari Kak Feli, sebenarnya yang salah di mana sih, Kak? Kalau kita bilang yang salah kesannya menuduh ya, orang tua salah, pemerintah salah gitu. Tapi memang kelalaian kita, pemerintah dan orang tua yang tidak sinergi untuk mengamankan anak. Karena apa? Anak itu ibarat bibit gitu loh. Kalau nanti 20 tahun lagi, 10 tahun kita lagi mau panen, usahakan bibit yang sekarang kan oke, kualitasnya yang bagus. Dari apa? Dari gizi. Makanannya tercukupi tidak. Pendidikan oke, orang tua bekerja di luar mencari uang yang banyak supaya bisa masuk ke sekolah-sekolah baik. Anaknya ditanamkan tentang kepercayaan diri tidak. Pola asuhnya oke tidak. Itu kan harus benar-benar dari rumah dulu nih. Salah satu bekalnya bahwa nanti kalau kamu di sekolah, terimalah pendidikan yang sepertinya open minded gitu, semua materi bisa terima. Atau orang tuanya yang bilang kalau pertanyaan itu ya kalau gambar gunung ya biru. Kalau orange salah gitu. Kalau gunung itu harus segitiga. Kalau kamu lingkar itu salah. Nah itu kan anak jadi tidak bisa belajar. Jadi sebenarnya betul yang kata Kak Indra tadi, sistem belajar yang kreatif. Karena kalau dibikin yang konvensional, menghafal, mencatat, sampai lembar-lembar, sekarang anak tinggal browsing, copy, paste, selesai. Tapi dia paham tidak konsepnya. Kalau diputar-putar dia ngerti nggak? Atau dia cuma tahu misalnya 1 tambah 1, 2. 2 kurang 1, kok bisa 1? Itu dari mana? Nah itu kan pemahaman. Mau nggak orang tua di rumah menghabiskan waktu, menyisakan waktu untuk memantau anaknya sesuai nggak dengan zaman sekarang? Gitu loh. Kita nggak bisa bilang anak harus di rumah, tidak boleh keluar-keluar. Atau misalnya terlalu banyak sekali sekarang yang parentingnya tuh kayak helikopter. Ada mbak, ada suster, ada supir, dimanapun harus ada yang jaga. Ya, yang penting sudah bisa bayar mbak, sudah ada supirnya, aman. Terus pola pikir yang penting nilainya masuk 10 besar, aman. Nah, tapi konsepnya matang tidak. Anaknya paham tidak etika sosial. Anaknya paham tidak ilmu baru, dia harus serap atau dia sharing dulu. Paling dasar adalah orang tua di rumah. Tugas berat lagi, tapi yuk kita bareng-bareng nih sama pemerintah, sama keluarga, lingkungan sekitar. Kita bareng-bareng untuk kita bikin kualitas anak kita yang oke. Baik, jadi lebih mengutamakan pemahaman begitu ya daripada hal-hal lainnya, daripada menghafal dan lain sebagainya. Dan juga orang tua, walaupun bekerja di luar tapi tetap utamanya di rumah. Bagaimana menguatkan di rumah dulu. Dan pemirsa, saat lagi Speak Out Loud masih akan kembali untuk Anda untuk hal-hal yang paling harus diutamakan atau didulukan sekarang saat ini apa? Sesaat lagi di Speak After Lunch. Pemirsa, kembali lagi di Speak Up Plus, kita masih membahas terkait dengan Hari Anak Universal. Jika melihat kondisi saat ini, sebenarnya harus didahulukan yang mana nih? Kita ke Mbak Feli dulu, silakan Kak. Yang didahulukan pendidikan atau orang tua begitu, atau pemerintahan atau orang tua. Yang didahulukan ya kesejahteraan anak, apapun. Pemerintah harus dari yang Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, ada misalnya sekarang sudah di Posyandu digalakan lagi, imunisasi sudah digratiskan, itu kan sudah memang pemerintah sudah maju. Tapi tinggal maintenance-nya nih, kayak misalnya sekolah PAUD sudah ada di RT RW setempat, itu juga sudah berterima kasih kepada pemerintah, tapi balik lagi maintenance-nya atau evaluasinya sudah efektif belum gitu. Kalau kurang efektif di mananya, supaya jangan hanya jadi program yang awalnya itu kayaknya kece, keren, atau misalnya sekolah internasional dibuka atau bilingual school. Wah, anaknya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih. Orang tuanya bisa nggak? Gitu loh. Anaknya sudah mampu belum? Bahasanya sudah mateng belum bahasa ibunya? Itu kan ada evaluasi. Kalau tidak ya percuma, mentah gitu loh. Baik, selama ini kan pasti setiap tahun ketika sudah habis begitu ya pergantian tahun biasanya kan suka ada evaluasi. Nah, biasanya evaluasi ini mana yang sudah terlihat perbaikannya dan mana yang menurut Mbak Feli masih harus diperbaiki lagi? Evaluasi yang paling sering terlihat di sekolah adalah bagi rapot. Anaknya mampu atau tidak. Terus kalau tidak mampu bagaimana? Pilihannya ngulang. Tidak ada maintenance bahwa dari term pertama anaknya nggak mampu, tolong dong ditambahkan. Misalnya ada ekskul apa, atau ada misalnya guru yang lebih berkompeten di mana, training guru yang lebih oke. Atau misalnya sekolah-sekolah yang menerima anak inklusi, kebutuhan khusus, itu kan harus semuanya dipikirkan. Tetap memang pemerintah harus evaluasi sekolahnya. Anaknya dapat evaluasi dari nilai rapot. Tapi balik lagi nilai, itu kan
ada skalanya. Kalau dia tidak bisa 2 soal nilainya 8, tapi kan belum tentu dia tidak bisa 2 soal dari kebetulan aja 10 soal dia tidak bisa gitu. Kita tidak bisa menyamakan nilainya 8, berarti sudah oke. Atau nilainya 5, berarti tidak oke. Nilai itu anak kan unik ya. Tidak selamanya kita harus bisa bilang dia pintar nih. Sayangnya orang tua kadang anaknya udah susah matematika, dilesin matematika. Anaknya jago melukis, justru jangan melukis. Loh, kalau anaknya memang jago lukis ya passionnya di lukis ya push lah lukisnya, jangan disuruh capek-capek untuk math. Paling nggak math dia bisa hitung, bayar, kembalian, selesai. Dia kan nggak jadi ahli matematika juga nantinya. Baik, jika memang seperti itu yang seharusnya dilakukan, tapi nyatanya kan hingga saat ini hal seperti itu masih dibilang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, Kak Indra, ini apa sih yang harus dilakukan urgensinya saat ini? Yang harus dirubah, misalnya bulan depan nih kayaknya harus dirubah yang sebelah sininya. Harus dibuat satu grand design. Kalau kita membangun sesuatu itu kan butuh cetak biru ya. Kita mau bangun gedung, mau bangun rumah. Nah, pendidikan di Indonesia ini belum ada grand design-nya ya kan. Cetak birunya belum ada, yang tadi nyambung sampaikan Mbak Felis tadi bisa berhubungan dengan kementerian-kementerian lain. Contoh nih, kita bicara gizi tadi. Indonesia, Pak Jokowi mau menjadikan Indonesia itu poros maritim dunia. Contoh aja, Bu Susi dengan programnya untuk menjaga hasil laut kita. Kenapa nggak konsumsi hasil laut kita sekarang diarahkan untuk anak-anak? Jadi anak-anak kita lebih banyak mengkonsumsi protein dibanding karbohidrat, kan gitu. Dan itu kita nggak perlu impor punya kita sendiri, ya kan. Jadi grand design itu yang belum ada, itu harus dibuat. Dan saya yakin banyak kok orang-orang Indonesia yang mampu ditarik untuk mendesain ini cetak biru pendidikan Indonesia mau dibawa kemana, mau membentuk SDM yang seperti bagaimana, revolusi mental itu mau bentuknya seperti apa, jangan hanya jargon saja kan begitu, tapi implementasi membentuk anak Indonesia yang punya mental yang baik, akhlak yang baik itu seperti apa kan belum ada desainnya. Baik, jadi hingga saat ini menurut Anda apakah revolusi mental di Indonesia ini sudah terlihat merambah ke anak-anak? Singkat saja. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Yang kita lihat banyak terjadi justru di seperti OTT di beberapa tempat itu kan untuk yang dewasanya. Tapi penerapan belum ada begitu ya, yang mengarah langsung kepada anak-anak. Justru yang paling penting itu justru yang di bawah, yang di anak-anak kita yang masih polos ini, ya kan? Itu yang harus kita didik sedemikian rupa supaya mentalnya betul-betul baik. Baik, gitu. Terima kasih sekali Kak Indra dan juga Kak Fili sudah hadir di sini untuk membahas terkait dengan tema hari ini, Hari Anak Universal, dan kita bisa lihat begitu ya, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang perlu diperbaiki di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. Jika tadi urgensinya harus dibuat begitu ya, satu grand design atau cetak biru untuk mengubah pola dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Namun hingga saat ini seolah hal itu belum terlihat di Indonesia. Apakah itu bisa terwujud? Mari kita bantu bersama. Pemirsa, demikian Speak After Us. Saksikan terus Speak After Us setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di News TV, Inspiring and Informative. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.